Pak Ilham, langsung saja nih ke permasalahan sampah di Bandung menjadi masalah yang nggak pernah tuntas rasanya. Ini inovasi apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal ini? Saya kira inovasi seperti yang kita harus lakukan bukan soal mencari sesuatu yang baru, cuma implementasi yang kita sudah tahu. Itu lebih. Jadi masalahnya boleh dikatakan ada di hulu dan di hilir. Ya. Hulunya alangkah baiknya kalau kita menghindari sampah dengan sebanyak mungkin. Apa yang sudah selama ini dijalankan oleh bank sampah, jadi memilah-milah sampah, sama ke sampahnya organik atau yang non organik, kemudian yang organik bisa dibuatkan pupuk atau juga yang non organik bisa menjadi recycle atau reuse atau reduce gitu ya. Jadi itu bisa diterapkan dan untuk itu perlu adanya kolaborasi dan juga kesadaran masyarakat dan itu sudah berhasil di beberapa kecamatan di Bandung dan itu mestinya dilakukan lebih luas dan menyeluruh. Ya. Itu pertama. Kedua, dengan itu diperkirakan bisa dikurangi kurang lebih 75% daripada sampah yang ada. Jadi tinggal 25% yang harus dikurangi. Yang lain bisa digunakan lagi atau menjadi sesuatu yang baru kayak pupuk. Ya. Nah yang kedua itu kalau sampah memang sudah dikurangi tetap harus kita ambil dan harus diolah. Jadi hilirisasi harus dilakukan dan itu sampah itu harus dibakar atau harus menjadi gas sehingga bisa dibakar dan menjadi listrik ya. Dan itu saya kira adalah bagaimana sampah yang masih tersisa yang tidak bisa diolah kembali atau menjadi sesuatu yang berbeda itu bisa kita tangani. Dengan itu ya mudah-mudahan insya Allah nanti sampah bisa kita atasi dengan lebih baik. Nah, tapi kedepannya lagi sebetulnya kita harus kurangi sampah itu dengan dari awal sudah mendesain apa yang kita lakukan dengan sesuatu kalau itu sudah kadaluarsa tidak lagi digunakan lagi ya. Itu yang disebut sebagai prinsip ekonomi sirkular. Jadi kita dari awal sudah pikirkan kita membuat ini itu dan kalau sudah tidak lagi digunakan lagi dari awal sudah kita harus tahu apa yang kita mau membuat dengan sesuatu yang tidak berguna lagi dan itu bisa dipretelin kemudian bisa yang tadi saya katakan ada yang reuse atau recycle terus ada yang reduce. Jadi kita harus mengurangi sampah dengan prinsip-prinsip seperti itu. Baik, Pak Ilham, ini kalau kita melihat gitu ya, visi misi ASI ini kan diantaranya fokus kepada ketenagakerjaan, lalu pendidikan dan UMKM. Ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Barat pada akhir tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka ini atau TPT di Jawa Barat sebesar 7,44% nih. Apa solusi Anda, Pak Ilham, untuk mengurangi angka pengangguran ini? Ya, pertama ya, di sini ada beberapa tahap. Pertama, yang harus kita hentikan adalah pelepasan karyawan dalam jumlah yang banyak dengan adanya penutupan pabrik-pabrik yang ada. Jadi itu terutama di bidang tekstil, tapi ada juga yang lain. Kemudian ke depannya memang saat ini yang kita sudah lihat ada cukup banyak investasi baru yang masuk ke Jawa Barat. Misalnya di daerah Subang dengan adanya beberapa perusahaan pabrik otomotif cukup besar dari Tiongkok dan dari Vietnam masuk. Dan mereka akan berproduksi EV atau electric vehicle dari Subang di Jawa Barat. Nah, untuk itu kita tentunya harus memperbaiki pendidikan terkait dengan lapangan pekerjaan yang akan dimulai di situ. Kalau tidak, ya kita di Jabar hanya menjadi lokasi dari pabrik, tapi penyedia pekerjaannya dari tempat lain, bukan dari Jabar. Ya, kita kan di sini bersaing tentunya dengan provinsi-provinsi lain yang juga mungkin warganya akan mencari lapangan pekerjaan dan tentu bisa saja secara umum dia juga bekerja di tempat-tempat yang akan dibangun di Jabar ya. Jadi itu saya kira harus kita lakukan. Jadi keterkaitan antara kualitas SDM yang memang mencari pekerjaan dan harus bekerja di lapangan pekerjaan yang disediakan itu juga harus kita optimalkan. Jawa Barat kan sebetulnya dikenal dengan banyak sekali institusi pendidikan baik yang akademis maupun vokasional maupun pelatihan dan itu harus menjadi kualitas daripada kurikulum dan juga pengajar harus kita tingkatkan. Baik, tapi Pak Ilham, menurut Anda kira-kira Jabar ini masih prospektif nggak sih untuk pabrik-pabrik TPT ini untuk buka di sana? Ya, lihat saja. Maksudnya di sektor tekstil gitu ya? Ya, kalau sektor tekstil memang harus kita akui bisnis model ke depannya harus kita ubah. Dulu kan memang dan sebagian masih bisa kita jalankan dengan
menekankan upahnya yang memang harus rendah. Tapi itu kan tidak bisa lagi di semua daerah di Jawa Barat ya, karena UKM yang tinggi, yang paling tinggi di Indonesia itu mungkin juga di Jawa Barat ya, di beberapa kabupaten itu memang sudah sangat tinggi karena memang sudah menjadi daerah industri. Jadi kalau kita sudah menghadapi itu, jadi TPT di mana perusahaan itu mengandalkan kepada upah yang murah saja, itu menjadi tidak menarik lagi di Jabar. Yang harus kita tekankan adalah produktivitas. Jadi biarpun upahnya sudah sudah naik, tapi produktivitas kan tidak saja ditentukan oleh rendahnya upah, tapi juga dengan kemampuan bekerja dengan efektif dan efisien, dan di situ tentu literasi teknologi atau literasi digital atau juga keterampilan para pekerja itu sangat menentukan. Dan kalau memang upahnya tidak lagi yang paling rendah tapi produktivitasnya sangat tinggi, maka itu bisa saja mengkompensasikan upah minimum yang memang tidak lagi yang serendah mungkin gitu ya. Karena dalam hal itu ada beberapa provinsi lainnya yang tentu dia mungkin lebih rendah daripada Jawa Barat. Di lain pihak Jawa Barat juga atraktif karena infrastruktur sebetulnya terutama di Pantura itu sudah sangat baik ya, adanya jalan tol, kereta api, listrik dalam dalam secukupnya, dan infrastruktur lain, adanya pelabuhan yang akan difungsikan dalam waktu dekat itu Patimban, dan juga ada pelabuhan udara atau bandar udara Kertajati yang juga akan membantu membuat logistik atau juga infrastruktur terkait dengan industri di bagian utara itu memang sangat baik. Itu menjadi salah satu poin yang paling penting yang harus kita sadari kalau kita bicara mengenai industri di Jawa Barat. Baik, kalau industri padat karya lainnya Pak, seperti sepatu atau industri padat lainnya seperti apa? Karena memang pabrik-pabrik sekarang sudah melirik ke Jawa Tengah nih Pak Ilham. Iya, ya, seperti saya katakan, kalau kita bicara mengenai daya saing itu upah itu penting, tapi tidak segalanya. Yang penting adalah produktivitas. Jadi dalam hal itu pabrik apapun, mau tekstil atau sepatu atau produk tekstil lainnya, itu memang harus tetap punya daya saing tinggi. Jadi jika kita memang mau bicara mengenai daya saing di Jawa Barat, itu yang harus kita tekankan. Di lain pihak masih ada daerah-daerah yang mungkin tidak, di mana upahnya itu masih rendah, relatif rendah. Jadi misalnya di bagian timur atau di bagian selatan. Namun di situ infrastruktur menjadi kendala. Jadi jika kita memperbaiki infrastruktur di bagian-bagian Jawa Barat itu, maka daya saing Jawa Barat dalam hal industri TPT yang memang masih menekankan rendahnya upah itu tetap ada daya saing yang diperlukan. Baik, artinya memang upah bukan menjadi dampak utama, tapi kalau misalnya kita lihat sekitar 22 perusahaan sektor padat karya di Jawa Barat tutup karena masalah upah, Pak Ilham. Iya, betul. Iya, solusi tergantung dengan bisnis model masing-masing perusahaan kan. Iya. Kalau kita lihat TPT misalnya di negara kayak Jepang dan Jerman juga masih ada. Padahal di situ upahnya sangat tinggi. Jadi itu semua tergantung dengan produktivitas, dan upah memang penting tapi tidak segala-galanya.